Saudara-saudara, Alkitab Perjanjian Lama mencatat ada dua orang yang mengalami peristiwa kenaikan ke sorga tanpa mengalami kematian, yaitu Henokh dan Nabi Elia. Dalam Perjanjian Baru, hanya Yesus Kristuslah yang mengalami kenaikan ke sorga sesudah Ia menyelesaikan seluruh rancangan keselamatan Allah bagi dunia ciptaannya. Kisah kenaikannya itu dicatat oleh Lukas, baik dalam tulisan yang pertama, yaitu Injil Lukas, maupun dalam tulisannya yang kedua, yaitu Kisah Para Rasul. Catatan Lukas itu menjadi pegangan bagi kita tentang momentum para murid menyaksikan peristiwa kenaikannya itu, bahwa peristiwa perpisahan di antara mereka untuk sementara waktu. Kata malaikat Tuhan yang berbicara kepada para murid, Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Mereka harus tetap melanjutkan tugas mereka. Tugas utamanya adalah meneruskan pekabaran Injil sampai ke seluruh penjuru dunia. Roh Kudus yang diutus Bapa akan memperlengkapi dan meneguhkan mereka dalam melakukan tugas pekabaran Injil yang syarat dengan penderitaan. Saudara-saudara, pada hari ini Kamis 21 Mei 2020, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dalam ibadah di rumah kita masing-masing. Dibandingkan hari raya Kristen lainnya seperti Natal dan Paskah, maka hari kenaikan Yesus ke sorga agaknya kurang diminati oleh umat Kristen. Hal itu terlihat dari jumlah umat yang beribadah di gereja tidak sebanyak 2 hari raya Kristiani di atas. Padahal peristiwa kenaikan Yesus ke sorga adalah suatu peristiwa iman yang memberikan harapan di masa depan tentang kedatangan Yesus kembali untuk menjemput kita umatnya. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 menceritakan bahwa sebelum Tuhan Yesus berpisah dengan murid-muridnya dan terangkat ke sorga, Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saat itu menjadi sebuah perpisahan yang pastinya mengharukan. Telah sekian lama, lebih kurang 3,5 tahun, mereka berdampingan ke berbagai tempat, melewati suka duka bersama-sama untuk mengajarkan Injil Kerajaan Sorga yang menjamin pengampunan, penebusan, dan pemulihan dari Allah bagi umatnya. Khususnya pengalaman ketika Yesus memanggil mereka menjadi pengikutnya. Yesus mengajar orang banyak. Yesus melakukan mujizat-mujizat. Yesus meredakan angin ribut. Ketika terjadi pertikaian di antara para murid tentang siapa yang terbesar. Ketika Yesus dikhianati Petrus, sampai akhirnya Yesus melalui Via Dolorosa yang berakhir pada kematiannya di kayu salib. Pengalaman-pengalaman itu terkenang kembali. Namun Yesus yang memberkati mereka malah menimbulkan suatu perasaan berkobar-kobar untuk meneruskan apa yang telah Yesus mulai bagi mereka untuk dunia ini. Yesus memberkati mereka berarti Yesus sang guru dan sahabat melepas mereka dengan jaminan, meneguhkan iman percaya mereka, supaya mereka terus bersaksi tentang kasih Allah yang menyelamatkan dan memulihkan. Itulah yang menarik dari perikop bacaan kita saat ini, bahwa walaupun peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah peristiwa perpisahan,
Tetapi itu bukanlah peristiwa yang menyedihkan dan membuat hati para murid kecewa. Ekspresi para murid justru menyatakan sikap penyembahan pada Allah. Itu adalah suatu sikap yang tunduk dan memuliakan Tuhan Yesus. Para murid mengaku otoritas Yesus sebagai Raja, penguasa alam semesta yang mulia dan agung. Kata Lukas di ayat 52, mereka kembali ke Yerusalem dengan diliputi rasa sukacita. Saudara-saudara, perubahan psikologis yang sangat menakjubkan dialami oleh para murid saat peristiwa perpisahan ini. Setelah sebelumnya mereka mengalami ketegangan saat Yesus melewati Via Dolorosa hingga prosesi penyalibannya. Kemudian penampakan Yesus selama 40 hari untuk meneguhkan iman para murid agar mereka meneruskan berita Injil ke berbagai pelosok dunia. Roh Yesus akan terus mendampingi mereka walau mereka tidak dapat melihatnya. Di momentum inilah pikiran dan perasaan mereka diubahkan, dipulihkan, dan hidup mereka bergairah kembali. Sungguh suatu perpisahan yang menimbulkan sukacita. Mereka teringat pada perkataan Yesus. Jika kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 18 mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Maknanya, mereka berpisah untuk berjumpa kembali. Saudara-saudara, janji Yesus untuk datang kembali juga berlaku bagi kita murid-muridnya di masa kini. Ia akan datang kembali untuk menjemput orang yang percaya kepadanya. Selama masa penantian kedatangannya, kita disuruh untuk tetap hidup dalam tuntunan Roh Kudus yang menolong kita untuk terus mengasihi Allah dan sesama. Penghayatan akan kenaikan Yesus Kristus ke sorga saat ini memberi kesempatan dan peluang bagi orang percaya untuk menjadi saksi Yesus yang setia di dunia ini. Itulah yang menjadi fokus tugas gereja. Fokus kita adalah bagi dunia, bukan hanya terfokus pada sorga. Dunia inilah tempat ditabur dan disemainya benih-benih Injil Kerajaan Allah. Yesus menyuruh kita untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah yang menyatakan keadilan, pembebasan, kesetaraan, kesejahteraan, dan pemulihan. Jadi, selama masih ada kesempatan, marilah kita semua jangan jemu-jemu berbuat baik. Teruslah setia memberitakan Injil Kristus. Ketika tiba saatnya nanti, Ia akan datang kembali dalam kuasa dan kemuliaan untuk menyambut kita. Kita akan menyongsongnya dalam sukacita. Amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dia menyertai dan memberkati kita semua.